Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Salahuddin Al-Afghani dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Surabaya, mempresentasikan artikel yang telah saya tulis dengan judul Genealogi Pendidikan Islam di Indonesia, Transformasi, Inovasi dan Tantangan yang Dihadapi. Yang pertama, pendidikan Islam menjadi sistem yang mencakup keseluruhan interaksi antara berbagai komponen yang saling berkolaborasi secara harmonis. Setiap unsur di dalamnya saling melengkapi satu sama lain dengan tujuan akhir untuk mewujudkan cita-cita bersama yang diidamkan oleh para pelaku pendidikan. Dalam perkembangan dunia modern saat ini, modernisasi menjadi suatu yang tidak dapat dihindari, terlebih di era globalisasi dengan kemajuan teknologi, informasi, juga komunikasi yang begitu pesat, serta perubahan dalam pola hidup masyarakat. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan generasi yang memiliki kepribadian muslim, memiliki akhlak yang mulia, memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama. Namun di tengah arus modernisasi, tujuan tersebut perlu diperluas dengan membekali peserta didik keterampilan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, serta penguasaan pengetahuan kontemporer. Untuk materi yang pertama ada sejarah pendidikan Islam, saya bagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu ada akar dari pendidikan formal, yang dimana Indonesia pada awalnya yang memulai pembelajaran pendidikannya dari masjid dan di rumah. Yang pada masa tradisional, praktik pendidikan Islam awalnya berbentuk halaqah, yaitu menjadi pertemuan kecil untuk belajar bersama. Jika ditelusuri lebih jauh hingga zaman Nabi Muhammad, pendidikan Islam berawal dari bentuk pendidikan formal di lingkungan keluarga, yang seiring berjalannya waktu lembaga pendidikan pun mulai bermunculan sekitar masjid, dilanjut dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil untuk prosesi transfer ilmu. Selain itu, dikenal pula keberadaan sanggar seni atau biasa disebut salon, sebelum akhirnya sistem pendidikan ini berkembang menjadi bentuk madrasah yang lebih terstruktur. Pendidikan Islam pada era tradisional memiliki karakteristik utama, yakni memiliki fokus terhadap pembelajaran ilmu keagamaan, yang sementara ilmu modern kurang diperhatikan. Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan orientasi yang awalnya menitik beratkan pada studi keagamaan, kemudian bergeser ke arah penekanan terhadap ilmu-ilmu modern dengan kecenderungan mengabaikan aspek keagamaan. Di Indonesia sendiri, pembelajaran ilmu agama yang mulanya berlangsung di rumah dan masjid berkembang menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang khas, yang seperti kita kenal sekarang. Ada pesantren yang dimana santri dibekali ilmu agama. Selanjutnya pergeseran dari madrasah menuju dari formal ke era kolonial. Pada masa penjajahan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tekanan hebat di pemerintahan kolonial Belanda yang sejak abad ke-17 hingga ke-19. Pergeseran menuju Belanda membangun sistem pendidikan modern yang sifatnya sekuler dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa utamanya. Melalui sekolah ini mereka menanamkan nilai barat serta memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sistem pendidikan ini menjadi pesaing langsung bagi pesantren dan madrasah, lembaga tradisional Islam yang sudah lama eksis, untuk memperlemah perkembangan pendidikan Islam. Pemerintahan kolonial menerapkan berbagai kebijakan pembatasan seperti mengurangi pengajaran bahasa Arab, kitab kuning, serta mewajibkan bagi guru agama untuk mendapatkan izin resmi dari pihak kolonial. Yang beranjak dari kebijakan tersebut memberikan batasan kepada pendidikan Islam dan memungkinkan pihak kolonial untuk mengontrol isi pengajaran di lembaga-lembaga keagamaan. Selain itu, kontrol ketat juga diterapkan pada lembaga keagamaan seperti masjid, badan amal. Pemerintah kolonial melarang segala bentuk seruan politik yang dinilai memiliki potensi untuk mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Selanjutnya ada madrasah era formal ke era modern. Gerakan modernisme Islam berupaya menghubungkan pemikiran Quran dengan pengembangan zaman, namun dihadapkan pada tantangan hubungan antara
institusi dan moralitas. Kelompok modernis Islam dicirikan oleh gerakannya yang populis, yang bercolok pemikiran individualis. Seiring dengan pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi, pendidikan Islam perlu beradaptasi. Jika pendidikan Islam tradisional tidak mampu mengikuti perkembangan ini, ia akan mengalami stagnasi. Selanjutnya pada bab kedua ada transformasi pendidikan Islam. Yang pertama ada digitalisasi pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi. Manusia dengan kebutuhannya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pendidikan Islam harus dapat memberikan solusi atas berbagai kebutuhan manusia di masa kini dan masa depan, termasuk dalam bidang keterampilan, keahlian. Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam era modern teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia. Oleh sebab itu, inovasi yang diterapkan dalam kurikulum sekarang 2013, teknologi menjadi media pembelajaran yang integral dan tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia umumnya mencakup 3 tahap transformasi, yang 3 tahap menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada input, dilanjutkan dengan proses transformasi, dan selanjutnya ada output. Input melibatkan peserta didik dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Proses transformasi ilmu meliputi transfer ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta internalisasi nilai-nilai keislaman. Output yang diharapkan adalah individu yang beriman, memiliki takwa, dan juga mampu menjadi khalifah di muka bumi. Untuk menunjang tujuan tersebut diperlukan instrumen seperti pendidikan berupa metode media, materi ajar, serta lingkungan belajar yang kondusif, dengan pendidik sebagai aktor utama dan pelaksananya. Poin selanjutnya yang ketiga ada perubahan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan zaman. Inovasi pendidikan Islam mencakup perubahan dalam input, proses, dan output. Input berupa peserta didik berbagai potensi dasar, namun dalam prosesnya tidak hanya berfokus pada transfer ilmu saja, namun juga melainkan juga pemenuhan kebutuhan peserta didik di era modern. Pendidik dituntut untuk memahami kebutuhan peserta didiknya dan menyesuaikan metode pengajaran yang relevan dan aplikatif. Output yang dihasilkan bukan hanya individu yang taat beribadah, namun juga mampu menjalani kehidupan dunia secara layak. Dalam seperti aspek materi pendidikan Islam perlu integrasi dengan ilmu pengetahuan modern. Metode pembelajaran pun harus berubah dari sekedar ceramah pasif menjadi metode aktif, melibatkan peserta didik yang bukan hanya dari pemberi ilmu saja, namun memberikan rangsangan kepada otak dari penerima agar dapat turut ambil yang bukan hanya didengarkan saja. Selanjutnya ada inovasi pendidikan Islam, penggunaan metode e-learning dan media pembelajaran dengan basis teknologi. Dalam era modern, teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia. Sebab itu, inovasi dalam bidang teknologi menjadi keharusan termasuk dalam pendidikan Islam. Seperti yang diterapkan dalam kurikulum 13, teknologi dijadikan media pembelajaran yang integral dan tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. Yang poin kedua ada fokus kepada pengembangan keterampilan dan pengetahuan kontemporer. Komponen kedua adalah kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pendidikan Islam harus mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan manusia di masa kini dan masa depan, termasuk dalam bidang keterampilan, keahlian, dan memiliki peran dalam menyederhanakan kehidupan, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan efisiensi kerja. Oleh sebab itu, pendidikan Islam modern perlu mengintegrasikan teknologi seperti penggunaan metode pembelajaran e-learning untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selanjutnya ada menjembatani pendidikan klasik dengan kebutuhan modern. Inovasi pendidikan Islam mencakup perubahan dalam input, proses, dan output. Input menjadi peserta didik berbagai potensi dasar, namun dalam prosesnya tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, melainkan juga pemenuhan kebutuhan peserta didik. Pendidik dituntut untuk memahami kebutuhan peserta didiknya, tidak hanya belajar dengan sebelumnya mengikuti perkembangan zaman. Peserta didik juga harus diusahakan untuk diajak aktif dalam kelas, dalam prosesi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran berbasis teknologi perlu dimanfaatkan secara optimal. Yang selanjutnya, poin keempat,
ada ketimpangan akses ke tantangan pendidikan Islam. Yang pertama, ada ketimpangan akses pendidikan berkualitas. Pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem sebagai komponen yang saling berhubungan dan integrasi. Komponen ini mencukupi adanya visi, misi, serta tujuan yang terarah jelas. Selain itu, kurikulum yang disusun secara sistematis menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Keberadaan pendidik sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran merupakan elemen kunci dalam menciptakan pendidikan yang efektif. Di samping itu, ketersediaan sarana prasarana yang memadai, kelengkapan alat pembelajaran, serta dukungan finansial yang mencukupi memiliki peranan yang penting dalam prosesi pembelajaran. Selanjutnya, ada kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Secara umum, pendidikan Islam masih menunjukkan kemunduran, keterbelakangan sebagaimana diproyeksi oleh Ahmad Mukhtar Ali. Kelemahan sistem pendidikan Islam masa kini disebabkan oleh faktor seperti kurangnya penguasaan terhadap metode dan sistem bahasa sebagai sarana untuk memperkaya wawasan, keterbatasan bahasa untuk memahami ilmu-ilmu literatur luar kemungkinan menjadi kendala dalam pembenahan kurikulum dan sistem manajemennya, tetapi juga melalui pembaruan strategi dan taktik operasional termasuk restrukturisasi model dan institusi pendidikan. Tantangan lain seperti minimnya komunitas ilmiah, keterbatasan jumlah tenaga ahli yang mampu melakukan penelitian berkelanjutan menjadi penghambat dalam pengembangan riset ilmiah. Yang kedua, ada rendahnya budaya pembaca dan keterbatasan fasilitas informasi. Yang ketiga, ada kendala birokrasi dan pembatasan. Upaya untuk menjaga nilai Islam, pendidikan Islam modern dalam konteks pendidikan Islam untuk mendukung pengembangan sains dan teknologi diperlukan kebijakan dari pemerintah, bukan hanya dari pengajar kepada peserta didik, namun juga dukungan dari pemerintah seperti peningkatan klasifikasi pekerjaan di industri bersamaan dengan melonjaknya jumlah tenaga. Maka perkembangan sains dan teknologi semakin maju, namun jika tidak cita-cita rekonstruksi peradaban, Islam hanya akan menjadi sekedar slogan tanpa realisasi. Krisis dunia modern ditandai 3 kontradiksi utama. Yang pertama, peningkatan klasifikasi pekerjaan di industri bersamaan dengan melonjaknya jumlah tenaga kerja. Yang kedua, ada kebutuhan spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga, ada krisis kemanusiaan. Untuk menghadapi tantangan pendidikan Islam dalam beberapa langkah yang diperlakukan antara lain seperti membebaskan akal peserta didik dalam segala bentuk kekerasan, mengasah kepekaan rasa peserta didik sebagai pintu masuk dalam membangun peradaban Islam. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan keragaman ilmu pengetahuan, mengintegrasikan Islam dalam ilmu, tidak hanya menjelaskan Islam secara dasar, namun bagaimana Islam menanggapi isu-isu sekarang. Untuk kesimpulannya, pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membentuk generasi yang kompetitif di dunia modern, namun harus beradaptasi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sinergi antara inovasi, nilai-nilai Islam, dan kebijakan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan. Sekian presentasi dari artikel yang telah saya tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.